Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 734. Orang-orang yang memenuhi syarat untuk memasuki alam suci abadi adalah para jenius terbaik dari berbagai dunia besar. Bahkan yang terlemah di antara mereka bisa menandingi seorang kaisar dewa tingkat awal dengan kekuatan setengah langkah menuju kaisar dewa. Namun, puluhan jenius puncak seperti itu bergabung melawan satu orang dan semuanya dibunuh dalam sekejap. Seberapa menakutkan kekuatan seperti itu? Sisa orang-orang yang masih menyerang Ji Xiaozi pun segera berhenti. Ji Xiaozi memanfaatkan kesempatan itu untuk terbang ke sisi Luo Xiu. "Kakak senior, aku merepotkanmu lagi." Wajah cantik Ji Xiaozi menunjukkan sedikit rasa bersalah, dan karena luka di bahunya, wajahnya tampak agak pucat. "Gadis bodoh, kenapa kamu bicara seperti itu? Ini seharusnya salah kakak senior. Aku datang terlambat sehingga kamu terluka," ujar Luo Xiu sambil mengelus lembut rambut panjangnya. Ia juga mengeluarkan pil penyembuh dan memberikannya kepada Ji Xiaozi. Mendengar percakapan mereka, para jenius muda yang tersisa tampak kesal. Tak heran pria itu langsung membantai begitu banyak orang. Rupanya, wanita yang mereka serang adalah adik juniornya. Mereka semua sebenarnya sudah familiar dengan kombinasi Luo Xiu dan Ji Xiaozi. Dahulu, di planet tempat munculnya pedang kejam kekacauan, tampaknya mereka memiliki konflik dengan Mu Shaohuang. Awalnya, karena jumlah mereka yang banyak, mereka berani menyerang Ji Xiaozi. Tetapi setelah melihat kekuatan mengerikan Luo Xiu, mereka menjadi gelisah. Di dalam alam suci abadi ini, tidak ada orang tua dari sekte besar atau tempat suci yang akan datang menyelamatkan mereka. Menghadapi seseorang yang bisa dengan mudah menghancurkan mereka, tak ada yang mau berkonflik dengannya. Luo Xiu membunuh lebih dari 30 orang dalam satu serangan, meskipun masih ada lebih dari 100 orang tersisa. Namun, Luo Xiu tetap tidak gentar. Ia memandang dingin semua orang dan berkata, "Siapa yang melukai adik juniorku? Berdirilah, kamu hanya seorang diri, sementara kami ada lebih dari 70 orang. Teknik kuat seperti yang tadi pasti tidak bisa kamu gunakan terus-menerus, kan?" Seorang pemuda angkuh melangkah maju dan berkata dengan dingin, "Kami yang melukai adik juniormu, dan kamu juga telah membunuh lebih dari 20 orang kami. Suruh dia menyerahkan tanah langka kehampaan itu, dan kami akan segera pergi." Mendengar itu, Luo Xiu baru menyadari bahwa Ji Xiaozi menemukan tanah langka kehampaan, yang membuat mereka mengincarnya. Tanah langka kehampaan sangat penting untuk meningkatkan penguasaan hukum ruang Ji Xiaozi, dan Luo Xiu sangat mengetahuinya. "Kalian melukai adik juniorku, dan sekarang kalian ingin merebut harta yang dia temukan." Mata Luo Xiu dipenuhi niat membunuh. Ia bertanya pada Ji Xiaozi di sampingnya, "Xiaozi, siapa yang melukaimu tadi?" "Itu dia." Ji Xiaozi menunjuk pemuda angkuh itu tanpa ragu, merasa yakin karena Luo Xiu akan membelanya. Wajah pemuda itu langsung berubah gelap. "Kalian berdua jangan terlalu sombong. Meski kalian sangat kuat, kami ini adalah 70 lebih jenius dari berbagai dunia besar, bukan orang sembarangan." "Berisik!" Luo Xiu membentak dengan dingin, lalu langsung bergerak. "Semua, serang bersama-sama." Tanpa perlu perintah lebih lanjut, 70 lebih jenius muda langsung mengeluarkan teknik ilahi dan senjata mereka masing-masing. Sebagai para talenta dari berbagai dunia besar, mereka penuh dengan rasa percaya diri. Menghadapi Luo Xiu dan Ji Xiaozi, mereka tentu saja tidak mau mundur. Meskipun teknik Luo Xiu sebelumnya sangat menakutkan, mereka yakin serangan sekuat itu tidak bisa digunakan dengan mudah secara berulang. Luo Xiu perlahan mengangkat tangannya dan kembali mengaktifkan kekuatan manik kehidupan dan kematian. Menciptakan pusaran kekuatan yang mampu mencabut esensi kehidupan. "Semua hati-hati, harta miliknya ini dapat mencabut esensi kehidupan kita. Gunakan semua alat pertahanan, selama kita bisa menahan serangannya, dia tidak akan jadi ancaman besar," teriak pemuda angkuh itu. Mendengar itu, semua orang segera mengeluarkan alat pertahanan mereka. Sebagai jenius dari dunia besar, mereka memiliki alat pertahanan berkualitas tinggi. Meskipun manik kehidupan dan kematian sangat kuat, jika mereka sudah bersiap dengan alat pertahanan, efeknya akan berkurang. Namun, Luo Xiu tidak bermaksud menyimpan manik itu. Baginya, cukup memecahkan pertahanan mereka, maka esensi kehidupan mereka akan tersedot habis dalam sekejap. Boom! Luo Xiu melancarkan serangan tombak dengan api dewa, menggabungkan hukum ruang. Dalam sekejap, serangan itu muncul di depan pemuda angkuh tersebut. Di saat yang sama, serangan dari 70 lebih orang juga menghujani Luo Xiu. Namun, Luo Xiu mengeluarkan istana reinkarnasi, melindungi dirinya dari semua serangan tanpa cedera sedikit pun. Sementara itu, tombak api Luo Xiu mengunci pemuda angkuh itu dengan niat membunuh yang luar biasa. Di tengah serangan bertubi-tubi itu, pemuda angkuh tersebut membuka matanya lebar-lebar.
Rasa kaget dan putus asa terlihat jelas di dalam tatapannya. Alat pertahanan miliknya hancur, dan segera setelah itu, esensi kehidupannya mulai mengalir dengan cepat, sepenuhnya diserap oleh manik kehidupan dan kematian. Aku akan mati bersamamu. Sebelum mati, pemuda angkuh itu berteriak ke langit. Dari dantiannya, muncul sebuah cahaya yang memancarkan aura hukum elemen logam tingkat ke-8. Hukum tingkat ke-8 hanya bisa dikuasai oleh para dewa tertinggi. Cahaya emas itu berubah menjadi pedang dewa, yang dalam sekejap merobek langit dan langsung menuju Luo Xiu. Pelang, dalam satu serangan, istana reinkarnasi terhempas, dan Luo Xiu bergerak menyamping di saat-saat kritis. Pedang emas itu meluncur dan memotong salah satu lengannya, menyebabkan darah menyembur deras. Tombak naga merah gelap yang sebelumnya digenggamnya jatuh ke tanah. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Pemuda angkuh itu telah kehilangan seluruh esensi kehidupannya, mati dengan mata terbuka lebar, tanpa melihat Luo Xiu terbunuh oleh pedang emasnya. Setelah pemuda itu mati, pedang emas perlahan memudar dan akhirnya menghilang. Namun, Luo Xiu telah kehilangan satu lengan, istana reinkarnasi terlempar jauh, dan serangan dari 70 lebih jenius muda itu menghujani tubuhnya seperti badai. Meskipun tubuh Luo Xiu sekuat senjata dewa tingkat kaisar, ia tetap tidak dapat menahan begitu banyak serangan sekaligus. Darah memercik, suara tulang yang retak terdengar, dan Luo Xiu segera terluka parah, tubuhnya basah oleh darah. Hidup dan mati, berubah. Luo Xiu berteriak keras, hukum kematian berubah menjadi hukum kehidupan, membuat energi kehidupannya meluap hingga ke puncaknya. Luka-luka di tubuhnya mulai pulih dengan cepat, terlihat jelas oleh mata telanjang. Bersamaan dengan itu, ia mengangkat tangannya dan mengambil lengan yang terputus. Dengan hukum kehidupan, ia dengan mudah menyambungkannya kembali. Melihat adegan ini, semua orang gemetar ketakutan. Mereka telah menyerang dengan kekuatan penuh dari 70 lebih orang, namun tidak bisa membunuh Luo Xiu. Sebaliknya, dia yang terluka parah bisa pulih dalam sekejap. Apakah dia ini masih manusia? Merasa aura Luo Xiu yang tetap kuat tanpa berkurang sedikit pun, orang-orang yang tersisa mulai kehilangan keberanian. Tidak ada yang ingin terus bertarung, sehingga mereka semua berubah menjadi cahaya dan melarikan diri dalam sekejap. Dengan mengepakkan sayap naga dewa, Luo Xiu hanya mampu membunuh belasan orang, sementara sisanya telah melarikan diri tanpa jejak. Senior, kamu tidak apa-apa. Ji Xiaozi segera menghampiri Luo Xiu. Melihat Luo Xiu kehilangan lengannya karena pedang emas tadi, ia sangat ketakutan. Tidak apa-apa, hanya luka kecil, jawab Luo Xiu sambil menggelengkan kepala. Dalam hatinya, ia berpikir bahwa memang tidak ada orang lemah yang bisa masuk ke alam suci abadi ini. Bahkan dirinya hampir kalah telak. Saat itu, bibir Luo Xiu menyentuh sesuatu yang lembut. Ji Xiaozi, yang khawatir dengan lukanya, telah memasukkan pil penyembuh ke mulutnya. Luo Xiu terkejut, dengan tubuh abadi, batu kekal, dan kemampuan untuk mengubah hidup dan mati, kecuali ia mengalami luka fatal seperti kehancuran jiwa, luka lainnya hanyalah luka kecil baginya. Ia bahkan tidak membutuhkan pil penyembuh. Namun, pil yang diberikan Ji Xiaozi sangat efektif. Luo Xiu menduga pil itu adalah obat penyelamat nyawa yang diberikan Ji Xuankong kepada Ji Xiaozi, yang sekarang tanpa ragu digunakan untuk dirinya. Hal ini membuat Luo Xiu merasa tersentuh. Wajah Ji Xiaozi juga memerah karena malu. Ketika jarinya menyentuh bibir Luo Xiu tadi, ia merasakan sensasi seperti tersetrum. Hati Luo Xiu juga sedikit bergetar, tetapi bukan karena Ji Xiaozi. Pikirannya melayang ke Yan Yue'er. Dalam hidupnya, banyak wanita datang dan pergi, tetapi yang paling membekas di ingatannya adalah Yan Yue'er. Saat mereka berada di dunia Laut Bintang, mereka berjuang bersama dari lemah hingga mencapai puncak, menghadapi berbagai cobaan dan kesulitan. Karena pengaruh obsesi reinkarnasi, Luo Xiu tidak merasakan hal yang sama terhadap Yan Shiruo. Hubungannya dengan Yan Shiruo adalah sesuatu yang sulit dijelaskan. Senior, Ji Xiaozi memanggil Luo Xiu yang sedang melamun. Luo Xiu tersadar, merasa sedikit sedih. Yan Yue'er telah kehilangan semua ingatan masa lalunya dan kini menjadi seseorang yang paling akrab tetapi asing baginya, Hong Fei. Dia adalah wanita pertama dalam hidup Luo Xiu. Ketika mereka berada di dunia Laut Bintang, Yan Shiruo telah lama menemani Luo Xiu, tetapi hubungan mereka tidak pernah benar-benar dekat. Ketika Ji Xiaozi menyentuh bibirnya tadi, entah kenapa hal itu membangkitkan kenangan Luo Xiu tentang momen bersama Yan Yue'er. Luo Xiu berdeham canggung. Ia tidak mau mengakui bahwa rasa sepi yang terlalu lama membuatnya mulai merasa kesepian. Ji Xiaozi adalah wanita yang luar biasa, dan Luo Xiu bisa merasakan bahwa Ji Xiaozi juga memiliki perasaan terhadapnya. Jika dia mau, mendapatkan Ji Xiaozi bukanlah hal yang sulit. Namun, keinginan semacam itu tidak akan pernah menjadi iblis yang mengendalikan tekad Luo Xiu. Ia hanya merasa sedikit kesepian. Yue'er, aku merindukanmu, bersambung.